Jadi ada dua pengertian fitr. Fitr itu kembali berbuka. Idul Fitri setelah berpuasa maka kita sarapan pagi. 1 Syawal kan haram berpuasa ya. Jadi kita kembali breakfast setelah terlarang. Tapi kalau Idul Fitrah kembali ke jati diri kita sendiri sebagai fitrah yang suci. Karena Ramadan itu artinya menghanguskan, membakar hangus dosa-dosa. Dengan demikian diharapkan setelah kita bersih dan suci dari dosa-dosa karena sudah terbakar oleh amal Ramadan yang kita lakukan dengan ikhlas, maka kita berharap kita terlahir kembali sebagai manusia baru. Kayaumi waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Nah itu. Pertama, kita Istiqlal punya caranya sendiri ya. Pada akhirnya kita memang harus tunduk kepada pemerintah dan majelis ulama melalui sidang isbat di Kementerian Agama pada hari Minggu akan datang. Itu sebagai masjid negara kita harus tunduk kepada pemerintah dan majelis ulama. Tetapi kami juga melakukan studi mendalam ya. Kami mengevaluasi ilmu falak. Kami melakukan kajian-kajian internal di Istiqlal supaya nanti bisa nilai kontribusinya ke masyarakat secara akademik ya kan. Jangan hanya nerimo gitu apa yang dari pemerintah, apa yang dari majelis ulama, tanpa berperan aktif memberikan penjelasan seperti apa. Nah, kami melakukan pendekatan induktif lah, bukan deduktif. Deduktif itu dari atas ke bawah udahlah. Tapi kita induktif juga. Kita membaca sesuatu yang hidup dalam masyarakat kita dan sesuatu yang menjadi fenomenal internasional dan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah serta majelis ulama. Nah, itu yang kita lakukan. Kami mengapresiasi jamaah kami kan di sini ada 2 macam ya. Ada yang jamaah puasa duluan, ada jemaah yang nyusul. Nah, kami harus adil. Istiqlal ini milik semuanya ya kan. Kami tidak boleh mendiskriminasikan satu sama lain karena mereka itu semuanya adalah tamu-tamu kami ya. Maka kami harus hati-hati di sini ya. Bagi kami pengelola Masjid Istiqlal, kami akan wadahi semuanya. Tapi tentu saja yang diterima untuk melakukan salat Idul Fitri satu ya kan. Tetapi kami mengapresiasi ya kalau ada teman-teman kita jamaah Masjid Istiqlal ini yang tidak atau lebaran duluan, silahkan monggo, tapi tidak di Istiqlal karena kami berpendapat bahwa sementara mayoritas jamaah Istiqlal ini, dan bukan hanya Istiqlal mayoritas ya, mayoritas masyarakat Indonesia itu mengikuti hasil kajian pemerintah dan majelis ulama ya. Nah, tentu kami juga tidak boleh mengorbankan mereka ya kan. Karena itu dengan sangat menyesal kami tidak bisa mempersilahkan seandainya ini ya lebaran ganda di Istiqlal ini. Hanya satu di mana ketetapannya pemerintah di situ Istiqlal. Nah, tetapi kami akan memberikan apresiasi terhadap teman-teman kita yang mungkin duluan atau mungkin terlambat. Siapa tahu kita duluan, ya siapa tahu kita menyusul, yaitu pokoknya tidak boleh ada orang yang kecewa di Istiqlal. Poinnya di situ. Kajian pertama kita ada 3 hal. Pertama kita melakukan kajian hasil ru'yah, hasil hisab ru'yah. Kami mengkritisi benar nggak metodologi ru'yah yang dilakukan. Kami juga mengkritisi benar nggak metode hisab yang dilakukan. Kan ada 2 metode ini, ru'yah dan hisab. Nah, penelitian metode hisab itu kan juga sangat manusiawi kalau terjadi semacam error ya kan, secara metodologis. Kami juga mengkritisi itu. Tapi juga pelaksanaan ru'yah juga
seringkali terjadi error. Jangan sampai bulannya ke sana tapi torponya ke situ, kan error ya kan. Ya, jangan sampai nanti itu yang dilihat itu Mars atau Saturnus atau planet lain, tapi yang dianggapnya sebagai bulan, kan itu mirip-mirip semuanya di kejauhan itu kan. Itu ada rumusnya untuk menentukan ini bulan, ini bukan bulan. Oh, ini faktor pengecoh ini. Nah, itu yang pertama kita ingin lakukan. Yang kedua juga kajian-kajian ilmu falak ya. Ya kan di situ ada sekitar 14 sampai 17 mazhab ulama-ulama falak yang seringkali dijadikan rujukan. Nah, kami nanti akan konfirmasikan dengan hasil-hasil kajian teman-teman kita di laboratorium Bosca dan juga Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama yang melakukan survei. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Pertama, rekomendasi internal kami buat kita di Istiqlal ini ya. Kita akan berikan, kan di sini banyak pertanyaan dari masyarakat kita kan. Alhamdulillah Istiqlal ini termasuk lembaga yang tercepat di dalam memberikan pelayanan pertanyaan masyarakat. Ya, ini ada survei yang pernah menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang ditujukan kepada instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah, Istiqlal itu one of the best daripada pelayanannya terhadap masyarakat. Tidak pernah bermalam jika pertanyaan itu ditanyakan kepada imam besar atau kan kita kan di sini juga ada majelis khusus untuk itu ya. Kita fasilitasi setiap habis salat 5 waktu kita buka kamar, ada kamar konsultasi ya. Nah, ini ternyata membuahkan hasil. Masyarakat itu lebih percaya kepada Istiqlal pertama karena validitasnya, karena kapasitas orang-orang yang melakukan jawaban itu adalah sangat capable. Di sini kita akan punya majelis muzakarah ya kan, diketuai oleh Profesor Quraish Shihab ya kan, ada anggotanya Profesor Agil Munawar, ada pengurus-pengurus teras NU dan Muhammadiyah. Jadi komprehensif di sini ini. Profesornya banyak dan kiai-kiai alumni Timur Tengah banyak di sini. Jadi kita bertahap, kalau tidak bisa dijawab oleh level bawah sampai nanti mentoknya ke atas. Nah, pertama kami memang menanti keputusan terakhir pemerintah, siapa tahu ada yang baru. Sejauh belum ada yang baru, maka kami bertolak kepada dua hal. Ya, seruan Majelis Ulama dan seruan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan DKI Jakarta. Jadi kami sebagai masjid negara ya harus hati-hati membuat satu keputusan, karena bukan saja karena representasi negara, tapi juga sekaligus menjadi contoh untuk 800.000 masjid di Indonesia. Nah, kami harus hati-hati di sini. Karena itu saya ingin betul-betul tidak boleh salah langkah di dalam memberikan pelayanan terhadap umat. Karena kami sadar bahwa Istiqlal not only for Istiqlal but for all the mosques in Indonesia ya kan. Pokoknya saya tidak pernah mimpi untuk menjadi imam besar ya. Di luar prediksi saya, bahkan hari itu pun juga saya mau khutbah di Bogor ya, di IPB hari Jumat. Udah sampai di tol, ditelepon Pak Menteri, Pak Nasar nanti mau dilantik sebagai apa? Ya, pejabat, pengurus-pengurus biasa mungkin ya nggak usah saya ikutlah, teman-teman aja dilantik. Saya bayangannya mungkin saya anggota aja lah pengurus ya, cukup ketua dan imamnya. Enggak, Anda yang akan diminta. Diminta sebagai apa? Imam besar. Apa nggak salah nih? Saya tuh I'm not incapable to menjadi grand imam di Istiqlal ini kan. Banyak ulama besar yang lain. Saya merasa dari segi umur banyak lebih senior, dari segi ilmu saya ilmunya
fakir banget ya. Tapi enggak Pak, ini atas bawah menghendaki Anda. Jadi saya mikir sambil bawa mobil, ya kalau saya nolak, masa menolak untuk menjadi pelayan rumah Allah? Takut kuala ya kan. Ya kalau menolak jabatan, insya Allah saya beberapa kali saya menolak lah. Jabatan-jabatan yang bagus-bagus yang mungkin datangkan. Tuhan Maha tahu, memang saya sudah tidak, ini lagi saya ingin konsentrasi menulis ya. Saya sedang menulis tafsir, dan yang kedua juga saya sudah menjabat, apa sih yang kita harap, udah dirjen, sudah jadi wamen dan seterusnya. Tapi kali ini tawarannya lain, menjadi imam besar. Wah, ini diajak menjadi pelayan Tuhan, kok nggak mau, sombong banget hamba Tuhan ini. Tapi saya iakan dengan syarat saya akan didampingi atau dibimbing oleh ulama-ulama yang lebih senior, para senior saya. Maka itu sejak awal saya minta supaya ada majelis mudzakarah. Majelis ini saling mengingatkan kita satu sama lain, karena masjidnya masjid Istiqlal loh, masjid negara. Nah, tapi waktu itu saya masjid imam besar ya, tapi ada namanya badan pengelola. Badan pengelola Masjid Istiqlal di bawah Kementerian Agama. Saya sebagai imam besar jadi mengkoordinasi hanya urusan peribadatan aja, tidak terlibat dalam urusan eksekutif ya kan. Tapi itu udah nggak efektif ya. Maksud saya kok hanya saya udah jadi begini ya. Nah, terus mungkin Presiden juga melihat bahwa supaya Istiqlal ini perannya lebih penting, digabung aja. Jadi Pak Nasar diangkatlah oleh Presiden. Jadi apa istilahnya itu, Presiden minta supaya dirangkap aja. Jadi imam besar otomatis juga sebagai ketua harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Nah, dengan demikian alhamdulillah bisa satu polisi di sini. Dulu kan kita maunya begini, tapi nggak dapat anggaran dari badan. Kita mau melakukan sesuatu, tapi itu bukan wilayah kita. Padahal yang di luar itu yang terkenal imam besarnya, tapi di internal kita kami nggak punya peran apa-apa karena diambil alih oleh yang punya kewenangan sebagai ketua badan. Jadi ya udahlah, saya memang berpikir untuk ya udahlah, mungkin lebih cocok kalau merangkap aja. Nah, ternyata Presiden mengeluarkan SK, justru sayanya diminta lagi imam besar sekaligus sebagai ketua harian. Nah, dengan demikian itulah yang terjadi sekarang ini. Semenjak kami ditetapkan juga sebagai ketua badan pengelola harian. Nah, seperti ini kita lihat ya, dalam tempo singkat kita melakukan renovasi, program-program 42 program kerja kita itu yang di launching oleh Wapres. Alhamdulillah ini sudah jalan. Prestasi yang kita raih ini sudah berapa banyak award ya, international awardnya itu ada beberapa ya. Misalnya juga kita pernah mendapatkan masjid satu-satunya DKI Jakarta ini yang bebas COVID di zaman COVID Delta yang sangat ganas itu, dan sampai Omicron juga yang terakhir 2 kali kami disurvei di sini. Ruang utama kita di atas itu tidak ditemukan virus corona. Itu aneh itu. Kenapa? Pertama, konstruksi masjidnya sangat sehat karena tidak ada dindingnya. Angin dari selatan itu bertiup ke utara, kubahnya sangat tinggi ke atas, dan di sebelah sebelah selatan kita ini kan pohon-pohon sangat segar hijau ya, Monas ya, bukan perumahan, bukan polusi di situ. Nah, tapi bukan hanya ruang utama, tapi ruang wudhu. Ruang wudhu itu pun juga bebas corona. Justru karena bebas corona, maka kami betul-betul pertahankan harus zero corona sampai akhir. Nah, kami setiap sebelum dan sesudahnya itu kami semprot. Ada yang bantu alat-alat itu. Dan program yang lain kita mendirikan pendidikan kader ulama kerjasama dengan PTIQ untuk S2, S3. 1 semester 6 bulan nanti kita rencanakan di Harvard University, dan 1 semester 6 bulan di Al-Azhar University Kairo, Mesir.
Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan itu semuanya dibiayai, diberi beasiswa oleh LPDP. Ya, diasramakan dan konsentrasinya penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris dan kajian-kajian kitab. Nah, alhamdulillah di luar dugaan kami, dubes-dubes yang kita undang, ada 40 orang dubes yang kita undang dalam rapat kemarin, mereka itu pada minta alumninya itu. Jadi sebelum selesai sudah diorder orang. Nah, kenapa bukan minta dari Timur Tengah? Saya tanyakan, why do you ask to Indonesia? Kenapa nggak minta ke Middle East country? Di sana kan banyak the best university in the world, like Al Azhar University, ya kan banyak tuh. Ya nggak, mereka itu menjawab, Islam moderatnya Indonesia itu lebih kompatibel dengan negara kami, terutama negara-negara Barat itu kan. Alhamdulillah. Hanya 20% Istiqlal itu sebagai rumah ibadah, tempat ibadah. Tapi 80% pemberdayaan umat dan warga bangsa. Kita melakukan dialog interfaith, rumah-rumah ibadah, agama lain di sini. Ya, ada rumah pendidikan dari TK sampai alia. Kemudian juga di sini kita ada semacam business centernya. Kita beri nama IGF, Istiqlal business center, tapi kita jangan pakai business center, itu kan nggak enak ya, seperti pasar ya. Jadi Istiqlal Global Fund ya, mengusahakan dana dari luar tapi juga mendistribusikan dana itu. Artinya apa? Masjid ini tidak boleh hanya diberdayakan terus, tapi justru masjidnya harus dibalik, harus memberdayakan masyarakat dan umat. Maka itu kita bikin semacam kios ya. Kalau Anda lihat di sekitar kita itu kan banyak kantor-kantor itu yang memberdayakan ekonomi umat ya. Ya, tadinya UMKM itu yang kotor di masjid itu nah kita wadahi dalam satu wadah ya. Kemudian kita bikin tempatnya, diprofesionalkan. Dan jadi akhirnya kita berusaha untuk menjadi masjid mandiri. Masjid mandiri itu tidak lagi tergantung kepada pemerintah sepenuhnya. Iya, infak jamaah ya. Jadi ini bukan main. Banyaknya orang di PHK pada waktu yang lalu ya. Nah, kami berinisiatif bersama rumah-rumah ibadah lain berpusat di Istiqlal. Kita himpun dana untuk membantu mereka yang ter-PHK dan seterusnya. Fantastik. Saya nggak perlu sebutkan berapa. Tetapi di luar dugaan, pemerintah pun juga kaget. Kok Istiqlal bisa mengumpulkan dana yang segede itu? Padahal kita kan bukan negara dalam arti langsung ya kan. Ya, jadi tingkat trust ya, kepercayaan masyarakat terhadap Istiqlal itu luar biasa ya. Di sini tidak ada rahasia perusahaan, open minded. Semakin banyak masjid yang mencontoh manajemen Istiqlal, semakin bersyukur kita kan. Karena masjid Istiqlal for all. Nah, jadi kita kerjasama dengan pengusaha-pengusaha untuk memberdayakan masyarakat. Di sini kan di masjid dan di mana masjid juga sama kan, ada pemilik modal, ada penganggur, ya kan? Itu kita kawinkan di situ itu. Ada orang mau belajar, tapi ada dosen di sini jemaah, ada guru kan. Kita kawinkan dengan orang pintar dan orang yang masih perlu belajar, ya kan? Dan di sini ada orang dari daerah-daerah, ya kita siapkan. Anda nggak usah nginap di hotel deh. Di sini ruang mandi ada. Daripada Anda membayar hanya berapa jam mahal, luxury. Anda bisa mandi di kamar mandi masjid Istiqlal. Kalau mau tiduran, oke, kita siapkan. Ada karpetnya. Nah, itu kan menolong orang. Siapa yang tidak punya pekerjaan, ya kita lihat. Ya, kita bisa mendistribusikan juga teman-teman kita yang tidak punya kerjaan. Ada bursa tenaga kerja di sini kan. Nah, kemudian juga yang sangat membantu masyarakat kita di sini ialah kursus-kursus keterampilan seperti jaminan produk halal. Jadi industri-industri itu yang tidak tahu bagaimana mengurus izin halal produk itu, bagaimana memahami unsur-unsur kehalalan dan sebagainya, itu kan pengetahuannya sangat basic.
Nah itu kita training di sini ini. Jadi TOT di Istiqlal juga kita melatih instansi, saya tidak menyebutkan instansinya, yang ada hardlinernya itu garis kerasnya atau yang ada liberalnya, itu mereka semuanya mengirim ke Istiqlal untuk dilakukan pelatihan. Di sini kami paketnya 12 hari. Satu paket itu 12 hari di konsinyering di hotel tetangga kita di sini. Itu ada pretestnya, posesnya, itu kita lihat nanti. Alhamdulillah ini juga kami, jasa ini juga dipergunakan oleh negara-negara besar di luar negeri tanpa menyebut negaranya. Jadi besok ini saya keluar negeri lagi, sudah yang keberapa kalinya, untuk melakukan semacam pendidikan Islam wasatiyah atau Islam moderat di seluruh beberapa negara lah itu ya, terutama di Eropa dan di Amerika. Tidak bisa. Oh, yang boleh dikomersialkan itu non masjidnya, tapi masjidnya utuh di atas kan. Saya hanya mencontoh Masjid Nabi. Masjid Nabi itu kan di situ ada latihan kursus salon pengantin, kursus catim calon pengantin, ada salon. Ya, di situ didata siapa yang akan ke luar negeri membawa barang dagangan. Itu bukan jual belinya di masjid, tetapi kita memanage. Adapun ada orang nanti yang salah paham seperti itu, kita transparan kok. Semua pemasukan di masjid ini bisa diaudit, audit internalnya kita berbagai macam kok. Kami tidak ingin ada korupsi di masjid. Itu bertentangan dengan masjid itu sendiri. Kalau ada anggota kami yang mungut di luar hal yang pantas, yang wajar, yang legal, itu nggak boleh. Maka itu semua parkiran misalnya kita kelola profesional. Masya Allah, parkir itu pemasukannya banyak. Kota amal itu pun juga kita menyuguhkan penceramahnya bagus. Nggak mungkin lah mereka itu memberikan uang recehan. Di sini nggak ada uang recehan. Kenapa? Tidak seimbang dengan kualitas yang ditampilkan kepada jamaah. Jadi uang gede bahkan dolar. Nah, jadi makin bagus servis kita kepada jamaah, semakin besar uang yang dimasukkan di celengan. Dan celengannya pun juga ini bukan manual. Jadi itu ada barcode-nya itu kan. Ya. Dana masyarakat itu pun juga kita budidayakan, kita berdayakan ya. Ada koperasi kita di sini. Nah, insya Allah. Ya, dan yang paling penting juga, dulu masjid ini kan diurus oleh para pensiunan dari mana-mana. Kadang-kadang pengurusnya diurus ya kan. Nah sekarang ini milenial yang ngurus masjid. Ternyata bisa dipercaya. PhD dari Amerika, Eropa, dan Mesir itu kita kumpul di sini. You bikin program, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita terpilih sebagai ketua asosiasi Masjid Ibu Kota Internasional. Dipilih juga imam besarnya itu sebagai ketua imam besar seluruh dunia ya kan. Masa baktinya baru kita akan bicarakan besok ini. Akan ada konferensi internasional di sini. Tapi kami dipercaya. Kita join parking, toleransi melalui lapangan parkir. Bahkan kami bikin terowongan, the first in the world. Dan ini ditiru oleh beberapa negara sekarang ini. Terowongan silaturahmi. Jadi presiden berikan nama silaturahim. Nah sekarang ini kita sayembarakan, melibatkan berbagai macam seniman untuk memberikan ornamen. Sehingga itu nanti akan menjadi salah satu ikon Indonesia kan. Jadi not only terowongan tanah biasa, tapi tanah ini ada ilmu di dalamnya. Ya. Jadi secara berkala kita lakukan pertemuan interfaith di masjid ini. Mencontoh Masjid Nabi, kan Nabi pernah mengundang 60 orang tokoh lintas agama, diketuai oleh Abdullah bin Abdul Masih namanya ya. Jadi ada Kristen Ortodoksnya, Yahudinya, Zoroasternya. Asar sampai maghrib dipimpin Nabi menghidangkan makanan minuman di masjid. Nah itu kita lakukan juga. Jadi apa yang kami lakukan di Istiqlal tidak lain mencontoh Nabi, Masjid Nabi yang kita contoh.
Tidak boleh ada yang melakukan gerakan di Istiqlal yang bertentangan dengan visi misi Istiqlal dan yang merupakan visi misi negara kita itu sendiri, ya kan. Jadi bukan berarti kita menolak mereka, siapapun. Ini Istiqlal rumah besar untuk siapapun. Ya, kami nggak tahu, hey kamu radikal atau enggak? No, kamu datang sholat monggo. Partai apapun datang ke sini, golongan apapun juga masuklah di sini. Tidak ada pemeriksaan. Oh, ini anak keturunan apa gitu, nggak boleh. Jadi nggak ada dosa warisan yang kita anut di masjid ini. Siapapun boleh masuk, tapi syaratnya harus untuk masjid. Tapi kalau melakukan kegiatan gerakan dan sebagainya di masjid ini bukan tempatnya. Masjid ini steril. Kami menolak beberapa permohonan partai melakukan acara di sini. Tidak boleh ada simbol partai di lingkungan Istiqlal. Karena kalau masuk satu, yang lainnya harus masuk juga dong. Itu kan asasnya keadilan. Alhamdulillah, ternyata bisa, Pak. Tertib, bersih. Satu lembar daun pun juga Anda tidak bisa lihat di Istiqlal. Bersih total. Kalau ada, kami turun langsung. Setiap hari saya survei di pekarangan Istiqlal. Tidak boleh kembang mati, tidak boleh ada yang dedaunan tanpa disapu. Ya, di atas kan kucing banyak, nggak boleh itu najis, itu harus di manajemen kucing. Ini ada 300 kucing. Kucing pun kami atur di sini ini. Idul Fitri, alhamdulillah kita bersyukur karena diizinkan untuk membuka Idul Fitri Istiqlal, dan juga COVID-nya juga semakin bersahabat ya. Nah, insya Allah semua ini sudah rapat ini dengan Pas Pampres ya, mengantisipasi jika Presiden dan Wapres datang. Kita sudah sistem security-nya ya, kita standar kok, karena tiap tahun kan kepala negara datang di sini. Jadi kita ada protokolnya standar, apalagi sekarang ini kan. Dan kami sudah tahu caranya. CCTV kami 140. Jadi mencuri handphone jangan coba-coba, semua ditangkap. Karena biometrik. Anda mengambil handphone, komputer bisa mendeteksi dalam tempo hitungan detik, bukan menit, komputer menemukan Anda di sudut ini Anda berada. Bahkan keluar pagar pun juga, CCTV kami di Istiqlal itu bisa catat nomor plat mobilnya yang ditamrin sana. Kami bisa shoot. Jangan coba-coba ada yang main di Istiqlal. Itu aman tuh.